Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Taman Edukasi Anggur Sawarga Grep. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem rambatan anggur dengan menggunakan sistem para-para. Jadi sistem para-para ini umum digunakan di masyarakat Indonesia ya, karena memang biasanya anggur dengan menggunakan sistem para-para ini bisa digunakan sebagai naungan di bawah. Jadi bisa melakukan aktivitas di bawahnya. Kemudian kalau kita lihat dari konstruksinya ya, konstruksi dari sistem para-para ini atau sistem pergola ini, yang pertama adalah tinggi dari bawah ke atas. Ini adalah sekitar 2 meter. Dengan jarak 2 meter ini, maka penanganan akan menjadi lebih mudah karena untuk anggur ini kita harus arahkan ya antara sekunder dengan tersiernya. Dengan jarak 2 meter ini jadi lebih mudah untuk proses penanganannya. Selain itu juga nanti ketika misalnya nanti ada buah anggur, maka di sebelah sini juga akan lebih mudah untuk proses penanganan buahnya. Kemudian kalau ini menggunakan kawat ya sebagai dudukan untuk tunas tersiernya. Jadi yang digunakan di Sawarga Grep ini menggunakan kawat seling ukuran 3 mili. Kan 3 mili, jaraknya kurang lebih sekitar 30. Kalau mengenai jarak ini fleksibel, bisa 20 cm, bisa lebih rapat lagi. Tentunya juga ini harus dipertimbangkan mengenai fungsi dan biayanya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menggunakan menggunakan plastik UV, maka tinggi dari ini ya, dari para sini yang 2 meter ini ke atas itu sekitar 1 meter. Ini yang dilakukan di Sawarga Grep. Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara menjadi lebih baik, jadi tidak terlalu pengap. Kemudian baru nanti ke sana mengikuti kemiringan dari atapnya ya. Mengenai penggunaan bahan yang dilakukan di Sawarga Grep menggunakan baja ringan. Sebenarnya ini banyak sekali variasinya, bisa menggunakan bambu, kemudian juga bisa menggunakan besi holo, tergantung kepada budget dan dan fungsinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini menggunakan baja ringan ini cukup fleksibel dan menurut saya juga sangat kuat. Pengaturan tanamannya ini adalah primernya, kemudian ini bisa kita gunakan, yang kebetulan yang dilakukan di Sawarga menggunakan single cordon. Jadi di sini adalah sekundernya dan tersiernya diatur ke sebelah kiri. Jadi nanti fungsi dari kawat ini adalah untuk mengikat. Jadi untuk supaya tersiernya bisa kita atur dengan rapi. Dengan demikian maka kita bisa membedakan mana sekunder, mana tersier, dan akan memudahkan ketika kita akan menangani proses pemangkasan pada saat pembuahan nanti. Cara mengarahkan tanamannya sebenarnya banyak sekali variasinya. Kebetulan yang dilakukan di Sawarga dengan menggunakan tali rapia, bisa juga dengan menggunakan tali dari nilon atau tambang, atau misalnya menggunakan ajir besi mungkin lebih baik ya. Tapi kalau kita lihat di sini dengan menggunakan tali rapia pun juga sudah bisa berfungsi dengan baik. Jadi ditalikan seperti ini ya, supaya tidak bengkok, tidak melengkung-melengkung. Kemudian nanti ketika sudah sampai ke atas, nanti akan dibelokkan masuk kepada kawat seling ini, sehingga nanti fungsi tali ini sudah bisa dicopot ketika tanaman sudah mulai membelok. Oke, jadi nanti setelah misalnya tanaman sudah tinggi ke sana ya, kemudian kita belokkan seperti ini dan kita ikat dengan menggunakan tape tool supaya posisinya tetap, jadi tidak lagi naik ke atas. Ini adalah contoh pengaturan primer, sekunder, dan tersiernya. Ini
Ini yang digunakan kebetulan di sini adalah single cordon. Jadi ini adalah primer, kemudian ini adalah sekunder, dan ini adalah tersiernya. Jadi kita harus arahkan sehingga tersier ini bisa rapi. Jadi nanti diikat ya. Ini bisa dengan menggunakan tape tool atau dengan menggunakan kabel dan tali yang lain. Seperti kita lihat di sini, ini adalah tersier, ini juga tersier, kemudian juga ini adalah tersier. Jadi rapi gitu ya. Jadi kita arahkan dengan rapi sehingga nanti ketika kita akan melakukan pemangkasan pembuahan itu akan lebih mudah. Kalau untuk mengatur panjang di sekunder ini nanti disesuaikan saja dengan ukuran dari para-paranya, ujung para-paranya ini. Jadi di sini kita potong, namun sebelumnya kita panjangkan terlebih dahulu agar batangnya membesar. Kemudian setelah itu baru kita potong di sini. Sehingga dengan demikian panjang dari sekunder ini menyesuaikan dengan jarak antara jarak tanam dengan ujung dari sini. Kemudian kalau di sini maka menyesuaikan dengan jarak tanamnya. Kemudian yang di sini menggunakan jarak tanam sekitar 1. Sobat Agro, demikian penjelasan mengenai sistem rambatan dengan menggunakan sistem para-para. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan, silahkan ajukan di dalam komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.